Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman semua. Kali ini kita bahas iGet lagi ya. Kita sekarang coba mainkan Binance. Oke ya, syarat pertama kita harus punya saldo USDT di atas ya, USDT sebagai bahan bakar di iGet. Oke, yang kedua adalah kita Exchanger ya. Klik di bagian Exchanger, pastikan sudah connect untuk API nya ke Binance. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga adalah kita punya saldo di Binance ya, di Binance berupa masuk di wallet ya, menu wallet di kanan bawah kita punya saldo USDT di Binance. Oke ya, ini saya kasih contoh satu dulu ya. Seperti ini. Ini kebetulan saya punya saldo Binance di Binance ada 74 USDT ya. Cara kirimnya bagaimana nanti saya berikan contoh ya. Saya kasih contoh ya. Nanti kita buka misalnya dari Indodax, kita buka Indodax kita. Oke, ke menu found ya, ke menu found ini kita bisa beli dulu USDT-nya, USDT dari saldo balance IDR kita ya. Menu market, boleh masuk ke menu market ya, market tuh di bawah baca market. Di sini kita bisa klik USDT garis miring IDR. Oke. Klik di bagian USDT-nya, klik bagian buy ya. Ini di sini pastikan tulisannya buy, koinnya benar USDT garis miring IDR. Oke. Ya, limit order kita ganti sebagai sudah pakai instant order biar cepet ya. Kita berapa rupiah mau dimasukkan di situ ya, misalnya sejuta ya, masukin sejuta, atau misalnya kita pakai persentase boleh dari seperti itu, persentase di bawahnya itu kita klik dari jumlah total dana kita yang pakai gitu, 100% misalnya 800.000 misalnya 880 dapat $61 gitu ya. Seperti itu, tinggal klik bagian buy yang kecil di bawahnya itu. Oke, cara belinya seperti itu. Nanti saya sukses menu, masuk di menu found ya. Found akan masuk di bagian USDT di sebelah sini gitu ya. Nah, setelah itu kita kirim ke Binance ya, ke Binance. Ini kan kita contohnya dari Indodax ke Binance. Kalau teman-teman pakai wallet yang lain ya, itu bisa pakai wallet yang lain, bebas ya. Kita klik pada bagian Tether US ya, di sini nih. USDT ya, USDT Tether kita klik ya. Kita klik pada bagian withdrawal kiri bawah. Bukan withdrawal ya, deposit ya. Ini kita pilih jaringannya, kita pakai TRC20 aja biar murah ya. TRC20, pastikan TRC20. Ini alamatnya kita copy ya, copy ya. Oke, kita masuk ke Indodax. Indodax bagian USDT ya, kita klik pada bagian withdrawal di bawah, withdraw ya, klik bagian TRC20. Oke, jangan salah ya, TRC20. Kita amountnya masukkan di sini. Misalnya saya mau coba pakai berapa ya? Oke ya, saya coba di 442 ya, 442. Ini saya cek dulu balance saya ada berapa. Balance saya adalah 74, berarti saya perlu kirim kalau ke 500 ya. Oke, 440 cukup ya, 423. Oke ya. Oke, terus addressnya diklik ya, ya, addressnya kita masukkan di sini. Kita labelnya Indodax gitu, bebas ya labelnya. Oke, seperti itu. Pastikan lagi alamatnya TRC20, alamat sudah benar. Coba kita cek lagi ya.
Seki TKJ. Oke, sudah benar. Kita buka, masukkan di sini jika teman-teman di sini pakai SMS, pakai call, pakai, kebetulan saya pakai Google Authenticator ya. Saya buka Google Authenticator. Mungkin bagian ini nanti di hidden ya, nggak apa-apa, teman-teman lanjutkan saja. Oke ya, kita paste, send ya, kita masukkan passwordnya. Oke, one more step, kita buka email ya, kita konfirmasi dulu ke email. Oke, di email ada dari Indodax ya, kita konfirmasi lagi di sini, dari dia double konfirmasi ya. Ya, kita konfirmasi, ini ada alamatnya, kita cek ulang ya, harus cek ulang ya, karena duitnya lumayan gede, jadi harus dicek ulang. Sorry. Binance ini. Sorry, di menu font tadi USDT deposit TRC20. Oke. Seki TKJ. Mana dia? Seki TKJ ya. Oke, benar ya. Seki TKJ. Oke, benar, kita konfirmasi awalannya TW F8 ya. Kalau Tron TRC20 itu biasanya awalannya selalu T. Oke, konfirmasi ya. Klik konfirmasi ya, kita konfirmasi ya. Oke, penarikan berhasil, tinggal ditunggu saja di Binance. Oke, Binance ya. Seperti ini ya teman-teman semua ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Biar masuk dulu di bagian sini. Ya, saya pause dulu ya. 3 menit biasanya. Oke ya, sudah masuk ya USDT. Yuk kita coba main di Binance. Oke. Ya, kita akan coba dulu. Kita masuk ke iGet kita. Ya, kita masuk di Create AI boleh, atau ke Exchange boleh ya. Kita klik di bagian Binance. Kita reload dulu ya ke bagian bawah, di refresh. Nah, biar harganya pada muncul ya. Ini bagian harganya masih pada hijau. Kita ambil posisi, boleh ambil posisi ya. Kalau hijau kita ambil hijau yang paling tinggi ya. Konsepnya gitu. NFT Mainnet Board Alice, coba dia posisinya lagi tinggi banget. Oke, kita coba saja untuk main, karena dia kalau posisinya lagi tinggi banget di atas 10% biasanya dia akan berbalik ke bawah. Berbaliknya dia biasanya terjun gitu ya. Jadi kita pilih nih yang harganya hijau, nggak apa-apa, nggak usah takut, pilihnya yang harganya tinggi ya. Mainnet Board ya, Alice ya. Kita mainkan sekarang, coba pakai kompon ya. Pakainya di sini pakai standar saja ya. Servernya kita pakai standar kalau untuk di compounding di Binance. Jadi kita biar nggak kena 10.000 ya. Nah, ini kan ada standar, ada premium, kita pakai standar saja. Metodenya saya pakai coba one shot saja. Sekali dia take profit, nanti dia akan profit ya. Di sini kita, karena one shot saya pakai 1% saja, 1,5 kali ya, 1,5 deh. Enggak, dia kalau udah tinggi ke bawah dia naik 2%-nya cukup, bisa 2%. Oke, aturannya pas, kita pakai 2 kali serok ya. Misalnya di sini kita kasih 50 ya, $50 ya. Posisi pertama 50 ya, posisi kedua kita mainkan first call-nya 5, bawahnya juga 5, berarti 4 kali 5, kita hitung dulu ya, 50 ya, dikali 2 berarti 150. Ini yang ini 2 kalinya ya. Ini ketika market turun maka dia akan beli 2 kalinya. Dari modal awal tadi 50 kan, berarti 100. Oke, yang udah kita keluarkan berapa? 50. Jika dia kena di first call 5%, turunnya dia
akan membeli 2 kali 50 berarti 100. Jadi yang sudah kita keluarkan adalah dana yang kita siapkan adalah 50 tambah 100 150. Oke. Seperti itu. Ditambah di bawah lagi itu kita beli 4 kalinya, berarti 4 kalinya 4 kali dikali 50 adalah 200. 150 berarti 350 ya sekali. 350. Oke, kita cek krit AI ya. Tuh, krit AI kita jika ini adalah 50. Jadi kita cobain jangan 50, 10 aja ya. 10 aja kita mainkan banyak koin. Oke. Kalau 10 berarti modalnya 10. Kalau first call kita kena berarti dia kan 10 kali 2 20 ya. 20 yang di sini adalah jika turun lagi 5% dari posisi di awal ya, itu dia akan membeli 4 kalinya berarti 40. Berarti modal sekali jalan harus disiapkan $70 ya. Oke, $70 deh. Oke. Ya, kita krit AI ya. Yes. Seperti itu ya teman-teman semua ya cara settingnya untuk di Binance ya. Ini Binance OneShot ya. Ini Alice. Kita mainkan MNC ya. OneShot ya tuh. Oke, kalau Binance dia oke. Jadi dari segi servernya ke Binance itu oke. Harganya juga untuk eksekusi harga dia lebih cepat gitu ya. Oke, kita krit lagi. Coba karena dana kita masih ya. Coba dulu apa nih yang bagus ya. Kita refresh ke bawah. Yang kita cari yang posisinya lagi tinggi, kita mainkan aja yang lagi tinggi ya. Yang lagi, kalau mau cari yang rendah, yang rendah banget minusnya. Kalau mau main yang tinggi sekalian ya. Jadi kita cari feedback untuk baliknya. Ketika dia bearish atau dia floating ke bawah, harganya biasanya dia akan naik sedikit. Kalau untuk hanya koreksi 2% biasanya dia kena gitu ya. Oke, kita coba mainkan yang mana nih? Sensebox, the Sensebox itu udah 16,4. Kita coba mainkan aja ya. Korma. Coba kita lihat ya, Kormia ya, kita coba ya standar server, metodenya one shot 10 2. Ini kita 2 kali serok count ya, compoundingnya sini 5 nanti 5. Oke ya. Oke, berarti kita harus siapkan 70 ya, $70 sekali transaksi yang harus kita siapkan karena ada compounding settingnya ya untuk margin call dropnya. Oke, sudah ya. Ini ya, kita masuk lagi karena dana kita masih ya, kita masih coba cek di Binance ya, masih ya banyak gitu ya. Ya, jadi tandanya kalau itu kita transaksi kita sudah dieksekusi, maka dia akan sudah ada di Binance seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ya, testing di 700 berarti baru 140-an ya. Kita cari lagi koinnya ya. Kita tes pakai $10 dulu, nanti baru kita naikkan ya. Kita akan mau tes robotnya Cardano. Lagi turun ya. Coba Cardano Anda minus 4, coba kita mainkan ya Cardano nya. Oke, coba Cardano kita mainkan cycle one shot ya. Di sini 2. Kita pakai cycle aja ya biar cepat. Nah, oke, krit AI. Yes. Oke, 77721 masih banyak ya. Masih banyak. Kita krit AI lagi ya. Krit AI
klik Binance. Oke, kita cari lagi yang harganya tinggi ya. 34.14. Coba kita mana Sensebox ya. Coba Sensebox ini dia lagi naik terus nih. Coba kita cycle standar one shot 2 ya. Kita yang naik hajar, dinaik aja. Yang persennya sudah tinggi kita nggak usah takut, dihajar saja. One shot Crit AI ya. Oke, sudah. Kita masih ada dananya, kita klik lagi ya, masuk ke Binance. Kormia oke. Engine ya, kita cek dulu. Monero. Oke, kita tadi udah the Sandbox ya. Kita coba the Sandbox ya. Standar saya ini ya, one shot ya, metodenya 52. Oke, sini ganti 5 ya. Saya jelaskan lagi, untuk 5 ini berarti first call jika dia turun harganya 5% dan dia koreksi ke atas ya sebesar 0,5%, maka dia akan melakukan pembelian 2 kalinya gitu ya. Karena settingannya di sini begini ya, earning callback, ini call buy in callback, earning callback gitu ya. Jadi jika earning callback ini mau take profitnya, jika dia naik, dia ada koreksi 0,3%, berarti dia ada TP ya. Take profitnya kita mau berapa? 2% kan. Tapi jika dia naik tinggi, belum ada koreksi 0,3, berarti dia belum TP. Jadi TP kita bisa lebih tinggi dari 2% gitu ya. Nah, kebalikannya jika dia turun ya, kan itu tadi di compound settingnya, di martingale-nya itu kan 5% ya first call-nya. Jika dia turun 5%, maka dia harus ada koreksi balik dulu 0,5 ya. 0,5% baru dia melakukan buy di first callback ya. Jika dia tidak ada koreksi 0,5, maka dia akan turun dulu ikut tuh, baru dia ketika ada koreksi 0,5 baru dia beli. Jadi nggak harus dia 5%, bisa lebih dari 5% gitu ya. Yang kedua, first call-nya dia sama, metodenya begitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin main di ini ya, kita create dulu, create AI dulu ya. Yes, jika teman-teman ingin main compounding, sebaiknya saya sarankan mainnya di oh, sennya udah ternyata ya, sennya 2 kali ya, udah gak apa-apa lah. Mainnya di Binance ya, karena eksekusi harganya dia lebih cepat ya. Tuh lihat per detiknya dia bergerak tuh ya, lagi aktif sekarang. Ini hari apa ya? Sabtu ya. Oke. 1 2 3 4 5 5 dikali 7 35 ya. Berarti modal kita ada berapa tadi? Modal kita kan masih ada sekitar 449. Oke, satu lagi bisa ya, satu lagi, mainkan lagi aja ya. Create AI Binance ya. Kita ini ngobrol santai saja ya, bikin videonya biar enak ya, biar lebih jelas.
Korma cilis ini udah lagi hijau semua. Ya, gitu ya. Jika teman-teman ingin membeli yang minus, cari yang minus yang paling gede. Kalau ada 10 lebih bagus ya. Kalau 4 minus 4 ya masih oke lah ya. Itu kalau mau yang tinggi sekalian gitu ya. Nah, ini Cosmo Atom ya. Saya coba deh Cosmo Atom ini 20% ya. Cosmo Atom USDT. Oke, di bawah belum ada, kita cari lagi, kita refresh lagi. Aksi Infinity ya. Enzin. Oke. Ya, kita coba Cosmos ya. Oke, one shot. Oke, ini 2. Kita ganti 5 ya. Create AI. Yes. Oke ya, berarti saya sudah mainkan di Atom ya, Atom. Oke, di Sense ya main 2 ya, Sense-nya main 2. Bentar ya, ini loading. Oke, di ada main ya, ada terus Infinity. Nah, dia nggak res. Terus di apa itu tadi, Alis ya, Alis sama di ini ya. Udah oke. Nanti kita review lagi. Ini yang tes untuk gridnya ya. Saya tes grid yang untuk jarak-jarak dekat ini masih belum dieksekusi ya. Kita mainkan di Binance. Kita main di Binance ya. Nanti kita review ya. Minimal nanti di grup saya review untuk hasil untuk di Binance ini. Thank you. Semoga bermanfaat teman-teman semua ya. Silahkan dipelajari karena sewa robot di iGate yang dapat promo kan cukup murah. Jangan menyerah karena hanya kendala di Indodax. Setiap transaksi bayar 10k 10 DIDK gitu ya. Jika teman-teman ingin memainkan compounding ya, bagusnya di Binance ya. Saya sarankan mainnya di Binance untuk sementara waktu sambil kita nunggu. Coba nanti ada perbandingan untuk di toko kripto bagaimana, kan ada Huobi, ada toko kripto ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Untuk main grid selain di Indodax yang pakai USDT IDR boleh nggak? Boleh. Teman-teman jika bernyali besar boleh main grid di luar USDT IDR gitu ya. Oke, semua tergantung kecukupan dana. Kalau mau belajar silahkan belajar dari kecil dulu ya. Nanti kalau sudah mantap, sudah tahu settingannya yang benar, strateginya yang benar, baru dimainkan yang besar gitu ya. Jadi tidak perlu buru-buru ya, karena ini trading real market, realnya dunia. Jadi kita jangan nyalain robot kalau nggak profit kok robot nggak ngasih profit ya. Robot tidak memberikan kita profit, robot hanya mencarikan kita profit gitu ya. Asal kita sabar, strategi benar, tidak masalah ya, karena uang kita juga tidak akan hilang gitu ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like, share, and comment. Salam cuan.